Sobat Ambyar, datang dan pergi begitulah kehidupan, termasuk bintang tamu kita berikutnya, seorang penyanyi yang beberapa waktu yang lalu juga harus kehilangan ibunda tercinta. Di pagi-pagi Ambyar, siap berbagi cerita dan juga mengingat kenangan bersama ibunda tercinta. Ini dia Ressa Herlambang. Bentar ya Kak. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Ressa Herlambang, silakan. Tentu saja kami di sini mengucapkan terima kasih banyak Ressa karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini walaupun dalam masa berduka, tapi kami tentu saja keluarga besar pagi-pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa atas kehilangan ibunda tercinta. Semoga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin ya Amin, amin ya rabbal alamin. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Sehat kan ya? Thank you, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Satu kata yang bisa menggambarkan almarhumah untuk seorang Ressa Herlambang. Nggak ada Ressa Herlambang kalau nggak ada ibu, mama ya. She's a very apa ya, yang cetak dia lah. Dan yang mau jadi aku seorang penyanyi adalah dia. Karena semuanya, the whole things, sampai kalau syuting pun biasanya dia yang repot. Jadi Ressa Herlambang kayak orang bilang Justin Timberlake Indonesia, semua dia all set adalah dia. Jadi I lost my mommy, I lost my mentor, I lost my the whole thing for my whole life. Like karir Ressa itu ya dia. Jadi Ressa Herlambang is nothing tanpa dia. The time, the money, the everything. So tadi juga biasanya kalau aku syuting dan Mom, I'm here in pagi-pagi Ambyar, so I'm like okay. Biasa dia yang paling repot itu. So she's your She's everything. my everything, not just only my mom, tapi dia, ya Ressa Herlambang ada dengan teman-teman dan semua like musik dan semuanya, tapi dia yang cetak Ressa Herlambang. I want you to be a singer, Ressa. That's it. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambyar di rumah. Duka yang mendalam bagi seorang Ressa Herlambang dan juga keluarga ditinggal ibunda tercinta. Yes. Harus berduka cita ya. Thank you, Kak. Thank you. Saya ingat di bulan Juli, Ressa Herlambang pernah posting di Instagram, minta doa dari teman-teman untuk kesembuhan ibunda tercinta. Ya. Sakitnya sakit apa kalau boleh tahu? Pas 3 tahun lalu tuh, kalau nggak salah pas COVID, tahun first time COVID datang. 2020. Iya 2020 Kak, 2020. Dia bleeding. Banyak banget bleeding. Tapi semua everything okay. Maksudnya nggak pernah sakit sebelumnya atau apa segala macam. Aku bawa ke rumah sakit di daerah Pondok Indah. Ternyata aku ketemu di sana ada profesor, dia bilang your mom cancer stadium 4 B1 dan mungkin hanya bertahan 4 bulan. Itu kayak aku kayak di Itu sama sama gue, jadi udah stadium 4 ketahuan. Dan dari situ mama nggak mau di kemo karena basicnya dia kan pekerja ya. Dia aktivitas terus, jadi dia apa namanya, alternatif dan segala macam. Sampai di tahun kedua ternyata memang kita decide anak-anak untuk mom please kamu buy rumah sakit. Jadi secara medical gitu ya. Jadi ya di situ sampai tahun terakhir pertama, tahun ketiga tahun ini dia masih fight sampai dokternya bilang gila mama kamu, karena dia masih berpikir anaknya, cucunya, sampai dia masih terakhir nggak sadar diri. Dia cuman bangun, dia cuman nanya, pertanyaan dia cuman gini, singlemu kapan keluar, video klipnya siapa, modelnya siapa, bajunya pakai siapa, itu dia. Sampai itu. Apa dalam pikiran kamu, almarhumah sedang sakit, tapi yang ditanyakan adalah single kamu kapan gitu. keluar. What's on your mind? Apa dalam pikiran kamu? Makanya Ressa kehilangan bukan sekedar, banyak di seluruh dunia orang kehilangan orang tua dan itu pasti, dan pasti orang tua pasti akan pergi kan. Tapi buat Ressa jadi, aku nih kayak hari ini syuting, terus melakukan aktivitas kayak ngambang dan semuanya tuh biasanya dia. Jadi dia kalau aku mau nyanyi dia Ngurusinnya. bukan hanya ngurusin, enggak, dia cek naik pesawat apa,
IO-nya siapa, ininya Wow. apa, Wow. lagunya Wow. apa. Lagu ini kamu harus pakai baju ini, dancernya Bukan ini. manajer berarti? Enggak manajer, tapi yang cetak Resa adalah dia. Wow. Jadi kalau dia nyanyi kamu segmen berapa, ini apa segala macam, the whole things. Dia urus semuanya. Ya memang dia. Jadi justru banyak teman-teman, Resa kan termasuk orang yang cukup introvert dalam berteman gitu ya. Maksudnya nggak terlalu yang bergaul. Jadi yang teman-teman yang banyak berduka juga sebetulnya kayak di entertain justru kenalnya mama. Mimi, Bang Alvin Adam, Mami Ina, semuanya kalau ketemu Resa pasti yang ditanya adalah mama apa kabar. Karena terjun Jadi malah aku langsung. bilang kenapa nggak ditanya yang bertanya bukan aku, malah yang ditanya almarhum. Karena begitu dekat. Karena memang dia yang dekat, memang dia yang terjun. Resa, ketika Mama almarhumah sempat pada awalnya didiagnosa kanker stadium 4, Mama sempat bilang apa? Dia sempat diam nangis. Dia hanya bilang cucu-cucu mama bagaimana, ini bagaimana. Dia jadi nggak mikirin dia. Jadi dia hanya mikirin ini gimana setnya anak-anak, ini gimana setnya ini semua cucu-cucunya sampai aku sebelum dia meninggal dia tuh cuma minta kertas sama pulpen, oret-oretan, tapi oret-oretan itu udah nggak jelas gitu. Apa isinya? It's like, can I show it? Yes. Jadi kayak dia oret-oret something yang oh my god. Oret itu coret-coret. Oret-oret tuh meninggal itu. ya, Mas, ya? Iya sebelum meninggal Kak, sebelum meninggal. Kertasnya masih disimpan sama Ya, Resa. sorry aku nggak bawa, tadi aku mau bawa aku di Nggak ada. Nggak ada. Ya udah catat dulu nomor telepon biar. Kurang lebih isinya apa? Jadi hanya kertas di coret-coret aja. Mungkin dia mau nulis something karena udah nggak bisa, Pas jadi lagi dia hanya sakit. itu 5 jam sebelum dia meninggal. 5 jam sebelum meninggal. Resa, tapi kankernya sendiri itu kanker apa ya? Cervix. Cervix ya? Cervix. Sudah berapa lama Kak mengidap itu? Aku baru tahu Kak pas itu dia didiagnosa. 2 tahun yang lalu. 2020 itu ya. Apakah? Sebelumnya nggak ada, oke aja. Oke, kemudian pengobatan alternatif, lalu masuk rumah sakit, akhirnya awalnya menolak kemo. Kemudian apakah Akhirnya jadi sempat kemo. kemo? Kemudian selepas kemo, 1 putaran atau berapa putaran yang dilakukan? Berapa Sudah kali? beberapa hampir 3 kali putaran. 3 kali 3 putaran. kali. Setelah Ada 3 kali sinar putaran, dan scan something like that. apakah sel kankernya masih dinyatakan aktif atau sudah tidak aktif? Dan sayangnya Sempat dinyatakan sembuh kan? enggak. Oh iya, di alternatif dinyatakan sembuh sampai kita tuh potong kambing 2 gitu. Terus kita pada kasih waktu ke anak pengobatan yatim. alternatif. Iya. Karena saking happy-nya ya, Pasti. excited mama seorang ibu sembuh, kita potong kambing, kita kasih anak yatim, ternyata begitu lagi dan ternyata sudah ke ginjal, sudah ke paru, sudah Udah ke langsung lambung, komunikasi. udah semuanya di situ Sama mungkin. kayak Jadi adik. akhirnya dokter bingung mau apa dulu yang diobatin, apakah kansernya, apakah ginjalnya atau ke paru karena sudah Yang Kakak tahu ketika pengobatan alternatif itu apakah minum jamuan? ya ada kayu bajaka, semuanya diminum. Ya, ketika di rumah sakit sebelum akhir hidupnya, berapa lama sempat dirawat secara intensif? Harusnya mama ICU. Cuman papa decide untuk mama pulang. Karena dokter cuman bicara sama aku, Resa, aku cuman ngomong 2. Your mom die from the hospital atau die from the dignity from the house. Atau berdampingan gitu ya, dari rumah dengan pengajian atau mau dari rumah sakit. Karena ICU juga nggak bisa do everything yang maksimal, hanya membuat proses mungkin dia lama. Jadi akhirnya papa memutuskan di rumah untuk pendampingan, bisa panggil anak yatim, bisa apa untuk ibaratnya, karena dokter bilang yang dibutuhkan mama saat ini adalah doa dari kalian, family dan orang-orang yang terbaik. Kalau secara medicine, dokter bukan angkat tangan ya, tapi secara keilmuan kedokteran ini udah kayaknya Badannya udah penuh dengan, udah nggak Sudah bisa melakukan dimasukin yang obat bisa apapun baik ya Kak pastinya ya. tim tetap. dokter juga ya. Ya. Berarti mengembuskan nafas terakhir di rumah. mengembuskan napas terakhir di rumah, dan 3 bulan mama kritis itu Resa nggak ambil everything kerjaan. Cuman takut kehilangan momen Kak. Cuman takut kehilangan momen, maksudnya ya, Nungguin gitu ya. bukan kita nggak mau rezeki tapi uang bisa dicari, tapi Betul. kehilangan momen seorang kita mendapat Iyalah. Minggu Batam, Resa akhirnya minggu ke Batam karena harus ada kerjaan yang harus Resa datengin ke sana. Aku ke Batam, Mama cuma ketemu, Ma aku mau ke Batam, doain segala macam. Dia cuma begini, minta uang. Kebetulan aku di dompet cuma ada 70.000, aku nggak ngambil cash, aku nggak ada cash. Nanti aku transfer aja, nanti papa
ini, dia cuman gini, Tapi udah nggak bisa ngomong ya? nggak bisa ngomong. Itu terakhir dia sadar, Minggu sore dia minta pergi sama papa, dia jalan keliling komplek, katanya isi mobil tuh dipegang semua. Video call. Aku sempat marah sama papa, kenapa mama jalan-jalan? Karena kondisinya sudah tidak bisa jalan. Dia minta jalan. Dia jalan keliling komplek, dia pulang. Terus tengah malam jam 1, jam 2, papa kasih minum. Sampai papa bilang jangan minum terus dong, ma, istirahat. Terakhir dia ngomong, besok mama nggak minum lagi, pak. Dan besok akhirnya mama sudah tidak sadar sampai Selasa beliau meninggal. Resa berada di samping Aku almarhum. akhirnya berada di samping almarhum, jadi aku dapat tiket, aku cari flight pagi nggak bisa, aku cari flight sore nggak bisa, semua flight aku cari, nggak dapat. Sampai aku udah sore, aku sampai di rumah, aku ngaji sebentar, aku yasin, aku minta sama Allah yang terbaik, ya Allah, mama Resa ikhlas, kalau mama mau pergi Resa ikhlas, yang terbaik. Dan you done everything to us, semua perjuangan sudah kamu lakukan. Thanks mommy for everything you done to me, gitulah. Buat anak-anak, buat keluarga, buat cucu. Thank you so much. Mama kalau mau pergi, mama pergi. Kita ikhlas semua. Terima kasih buat semua perjuangan dan cetakan ini. Jadi udah habis itu aku bacain ayat kursi. Aku minta sama Allah, ya Allah, semoga ini jadi doa terakhir buat aku dan dikabul. Dari semua doa aku nggak minta apa-apa. Mudah-mudahan ada satu doa sebelum aku meninggal. Doa ini aja yang dikabul. Mamaku husnul khotimah bisa pergi. Abis itu beliau narikkan nafas, dia pergi. Ya mudah-mudahan Allah Amin, ijabah amin, doaku. amin. Sorry. Gak apa-apa, ini So sorry. menangis Ya. sesuatu yang lumrah. Ya, dan kami Ya, pun juga wajar. merasa kesedihan yang begitu mendalam sekali. Ya, so sorry. Saya juga orang yang kalau syuting saya selalu minta doa ibu saya. Iya. So terkadang saya selalu berpikir, what if apabila ibu saya tidak ada? Kepada siapa saya minta doa? That's Kak, sampai kalau aku pergi kan selalu mah doain Resa. Buat teman-teman di rumah juga ya, mungkin selagi masih ada orang tua, please. Aku kemarin pergi, kita mau punya barang apa, kadang suka aku mau bag ini, mau itu apa segala macam. Kita datang ke mall, aku kemarin datang ke mall jalan, ini bag kesukaan dia. Walau even kita bisa beli satu kontainer pun, kita nggak bisa beli lagi buat dia. So that's yang dibutuhkan dia adalah doa. Jadi buat semuanya kalau masih punya ibu, itu surga lah. Dan Betul. pengen banget sih masih bisa cium tangan pergi. Tapi Resa tentu saja ini juga menjadi apa ya, kenangan, bisa jadi kenangannya pasti kenangan sih, tidak akan pernah bisa dilupakan, bahwa tidak semua orang bisa menyaksikan secara langsung kepergian orang tercinta di hadapan mata. Ya. Ketika itu menemani. Menemani alhamdulillah Dalam semua. proses sakratul mautnya. Alhamdulillah. Apa dalam pikiran kamu ketika beliau almarhumah mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya di hadapan Aku Resa yang seperti orang gila, Kak. Jadi begitu mama itu habis aku baca ayat kursi, mama masih mungkin nafas sudah di sini. Aku cuman berbicara sama, ya mungkin ini pribadi aku ya. Aku cuma bilang gini, ya Allah, assalamualaikum ya malaikat maut, jika engkau ada di sini tolong cabut nyawa mamaku dengan baik dan benar, jangan tanpa sakit ya Allah, aku mohon kepadamu. Dan aku mohon ya malaikat maut, mudah-mudahan doaku dikabul. Aku mohon sekali. Aku cuma ngomong gitu. Aku juga cuma ngeliatin ke atas karena aku percaya setiap orang mau pergi pasti ditemani. Dan aku berterima kasih kepada Allah dan Tuhan yang memang sudah memberikan yang terbaik. Dan Mam, kamu gak sakit lagi. Aku yakin Mami udah sehat di sana. I love you, Mama. apa perubahan pasti jelas ada, tapi yang sangat terasa sekali ketika sudah ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Oleng, Kak. Pasti. Oleng banget. Dan ya gini, biasanya dia yang udah syuting Mas, segmen berapa Mas? Berkekuatan itu sudah tidak ada Ya itu ya. oleng lah. Sampai tadi dengar cerita kakak aku di depan juga apa ya, masih Yang adik kakak aja kehilangannya segitunya, apalagi ini kehilangan ibu gitu. Iya. nggak bisa diungkapin lah, Kak. Pasti. Dan apa ya, hormat akulah terbaik untuk seluruh ibu di seluruh dunia, dan sungkem Resa untuk seluruh ibu di seluruh Indonesia. Karena aku udah nggak punya ibu, jadi hanya bisa berdoa sama tante, sama ya even aku nanti ketemu mamanya Kak Ibram. Kalau orang Jawa bilang tuh ngalap berkah. Mudah-mudahan bisa jadi pengganti mama. Amin. Amin. Resa Herlambang ada sempat penyesalan ketika ibunda tercinta, penyesalan Ya. terbesar dalam diri seorang Resa Herlambang. Ya,
Jadi karena mama meninggal di rumah, kita harus ngurus beberapa paper yang memang itu diperlukan untuk kayak mengokekan bahwa tidak terjadi apa-apa meninggal di rumah, benar-benar pure meninggal bukan karena terjadi pembunuhan atau apa-apa segala macam, karena musibah, karena kan bukan dari rumah sakit. Jadi aku urus itu, aku ngobrol, jadi sebenarnya ini hanya family things lah ya, family things, cuman sekedar just only 3 minutes aku urus karena lurahnya waktu itu lagi sakit, wakil lurahnya lagi kondangan, sekdanya lagi, jadi aku urus 3 minutes, aku ketinggalan patwal, aku nggak sempet lihat, dan di situ aku nangis sampai aku bilang gitu, Mom, karena buat aku itu pelukan aku terakhir kan sama mama, aku pelukan terakhir ngiringin, dan aku cuman di situ diajarkan kan sama beberapa habib bahwa diajarkan bahwa ya Allah mudahkan ibuku dalam menjawab 3 persoalan di alam kubur. Dan itu nggak sempat, jadi aku sampai sekarang kalau boleh aku cuma gini, ya Allah boleh nggak sih aku mimpi hanya untuk memeluk mama, dan tapi kembali lagi kita juga nggak boleh, aku nggak boleh seperti ini karena aku juga nggak mau mama is turn back ngelihat terus ke belakang, jadi biar Bismillah, insya Allah kita semua ikhlas, biar mama sekarang jalan di alam barzah dengan baik, nggak usah turn back, kita mami kita di sini. Resa boleh berdiri? Oke. So kamu ada di sini menjadi seorang Resa Herlambang yang sekarang adalah berkat mama yang mengurus semuanya. Selalu nanya di segmen berapa, selalu nanya lagunya apa. Tapi apa lagu favorit mama kamu? Dia tuh ngefans sekali sama Mahina. Dan thank you mama, kemarin mama juga udah ucapin ke Resa, dia seneng banget sama lagu Aku Makin Cinta by Mama Ina. So please. Thank For your mom, dari Resa Herlambang untuk ibunda tercinta. Mama, this is your favorite song. Ternyata aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang, tak mau yang lain, hanya sama kamu. Yang terakhir, I love you, bro. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain, hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Almarhumah mama dari Resa Herlambang yang barangkali sedang melihat kita dari surga. Lihatlah anakmu dilahirkan, dibesarkan, hadir di segmen 2. Di segmen 2 menyanyikan lagu favorit dari mama tercinta. Dan Resa Herlambang berterima kasihlah kepada almarhumah karena Resa Herlambang sudah bisa berdiri di sini menghibur kita semua. Terima kasih banyak Resa Herlambang. Thank you. Kita akan kembali bersama lagi bagi Ambil. Aku makin cinta sama kamu. Sorry ya teman-teman.